Selamat datang kembali dalam perjalanan kita menelusuri sejarah yang membentuk dunia. Jika kita berbicara tentang era penjelajahan samudera, kita pasti membayangkan kapal-kapal besar Spanyol dan Portugal yang berani membelah ombak Atlantik. Tapi pernahkah Anda berpikir, apa instrumen tunggal yang membuat seluruh penjelajahan itu mungkin? Jawabannya tidak datang dari Lisbon atau Madrid, melainkan dari Tiongkok 400 tahun sebelumnya. Kompas. Kompas Tiongkok adalah salah satu dari 4 penemuan besar yang secara fundamental mengubah peradaban. Sejajar dengan kertas, mesiu, dan percetakan. Menariknya, penggunaan magnet sebagai penunjuk arah awalnya bukan untuk pelayaran, melainkan untuk keramalan atau yang dikenal sebagai feng shui. Mereka menggunakan mineral magnetit alami atau lodestone yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Ini adalah bukti bahwa inovasi seringkali lahir dari tujuan yang sangat berbeda dari penggunaannya di masa depan. Awalnya untuk harmoni spiritual, lalu menjadi kunci untuk menaklukkan dunia. Revolusi sebenarnya terjadi pada masa dinasti Song pada abad ke-11. Para ilmuwan dan insinyur Tiongkok menyadari bahwa jarum besi yang dimagnetisasi dan diapungkan di air sebuah kompas basah akan selalu menunjuk ke arah utara selatan. Penemuan ini segera diadopsi oleh militer dan pelayaran. Ilmuwan Tiongkok, Shen Kuo, mencatat penggunaannya untuk navigasi laut pada tahun ke-1088. Bayangkan betapa pentingnya ini. Sekarang, pelaut tidak lagi bergantung pada terbitnya matahari atau posisi bintang. Mereka bisa berlayar dalam kabut tebal, di tengah malam, atau di bawah langit mendung tanpa kehilangan arah. Ini adalah sebuah game changer total. Sebelum kompas, berlayar terlalu jauh dari daratan adalah pertaruhan nyawa yang sangat besar. Pelaut hanya bisa mengandalkan bintang di malam yang cerah atau garis pantai. Tapi dengan kompas, lautan terbuka menjadi peta yang bisa dibaca. Penemuan ini adalah kunci pembuka dunia. Melalui jalur sutra dan jalur perdagangan maritim, teknologi kompas ini menyebar dengan cepat. Ia pertama kali mencapai dunia Islam, di mana para pelaut Arab menggunakannya untuk menavigasi Samudra Hindia, dan akhirnya menyebar ke Eropa. Ketika kompas tiba di Eropa, instrumen ini menjadi fondasi yang memungkinkan bangsa-bangsa seperti Portugal dan Spanyol memulai era penjelajahan samudra. Tanpa kompas, penemuan rute laut baru, pemetaan global, dan globalisasi modern tidak akan pernah terjadi. Kompas adalah benang merah yang menghubungkan Tiongkok abad ke-11 dengan Kekaisaran Maritim Eropa abad ke-16. Sebuah jarum kecil yang mengubah takdir seluruh benua dan menciptakan dunia yang kita kenal sekarang. Dan ini membawa kita ke bagian utama video kita hari ini, tersummary. Sejak awal seri ini, kita telah menyusun rangkaian peristiwa luar biasa yang membentuk sejarah. Kita mulai dari masa lalu yang sangat dalam. Dengan idol Shigir berusia 12.100 tahun, patung kayu tertua yang menunjukkan awal mula spiritualitas dan seni manusia. Lalu kita melompat ke kecanggihan kota metropolitan Niniwe, pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan kuno yang luar biasa. Setiap episode adalah potongan puzzle dari narasi besar kemanusiaan. Jika kita menempatkan kompas di tengah-tengah rentang waktu tersebut, kita bisa melihat 3 pola mendasar peradaban manusia. Pertama, peralatan. Manusia adalah makhluk pembuat alat. Kita menciptakan alat seperti idol Shigir untuk memahami diri kita sendiri dan dunia spiritual. Dan kita menciptakan alat seperti kompas untuk memahami dan menaklukkan alam fisik untuk mengetahui arah kita di dunia. Dari pahatan kayu sederhana hingga perangkat navigasi canggih, alat adalah perpanjangan dari ambisi kita. Pola kedua adalah struktur. Kita tidak hanya membuat alat, kita juga membangun. Kita membangun tempat tinggal yang semakin kompleks. Dari kota Niniwe yang megah dengan tembok raksasa dan istana yang menakjubkan, hingga pemukiman modern seperti Dharavi di Mumbai, yang menunjukkan kepadatan, ketahanan, dan semangat manusia yang luar biasa dalam kondisi yang paling menantang sekalipun. Struktur yang kita bangun mencerminkan masyarakat, nilai-nilai, dan prioritas kita pada setiap zaman. Dan pola yang ketiga adalah koneksi. Mungkin ini adalah dorongan manusia yang paling mendasar. Dari perjalanan bangsa Portugal melintasi lautan luas berkat kompas, hingga mesin cetak Gutenberg yang mendemokratisasikan tulisan dan menyebarkan ide dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, ada radio Marconi yang menghancurkan batasan jarak
memungkinkan suara manusia melintasi benua dan lautan secara instan. Manusia selalu berusaha untuk terhubung satu sama lain, untuk berbagi cerita, pengetahuan, dan pengalaman. Namun, di tengah semua inovasi dan pencapaian gemilang ini, daftar kita juga mengingatkan kita pada kefanaan, sesuatu yang sering kita lupakan. Bencana banjir Cihin tahun 1931. Salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah. Mengingatkan kita pada dahsyatnya kekuatan alam yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Sehebat apapun teknologi kita tetap berada di bawah kekuasaan alam. Kemudian, ada kisah 5 kota hilang, seperti Cahokia di Amerika Utara atau kota-kota kuno lainnya yang pernah berjaya lalu lenyap di telan waktu. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa setiap kejayaan peradaban, seberapapun besarnya, seberapapun canggihnya, pada akhirnya akan tunduk pada waktu. Tidak ada yang abadi. Benang merahnya jelas, manusia adalah makhluk cerdas yang terus berinovasi, menciptakan alat, membangun struktur, dan menjalin koneksi. Tetapi kita tetap harus rendah hati, karena kita tunduk pada hukum alam dan perjalanan waktu yang tak terhindarkan. Sungguh luar biasa melihat bagaimana sebuah jarum magnetik sederhana yang dikembangkan di Tiongkok 1000 tahun yang lalu menjadi alasan utama Portugal bisa menguasai lautan dan membentuk peta dunia modern. Inovasi ini adalah contoh sempurna bagaimana satu ide kecil bisa memicu gelombang perubahan yang melintasi abad dan budaya, membentuk takdir global kita. Sekarang, setelah kita membahas Kompas, apakah Anda siap untuk mengungkap kisah penemuan besar Tiongkok lainnya? Mungkin kertas, fondasi bagi peradaban informasi dan pengetahuan? Atau mungkin mesiu, penemuan yang mengubah cara perang dan kekuasaan untuk selamanya? Beritahu kami di kolom komentar mana yang ingin Anda jelajahi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Jangan lupa subscribe,